Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal Olimpiade Biologi ya tahun 2019. Jadi silahkan adik-adik simak ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 7. Jadi masih lanjutan dengan video yang kemarin. Nah, di soal nomor 7 ini mengenai sintesis protein. Sejumlah poliribonukleotida sintetik digunakan dalam serangkaian percobaan penentuan kode genetik dengan sistem in vitro tanpa sel atau cell-free translation system. Dari percobaan sebelumnya diketahui bahwa kode asam amino ini dibaca dalam urutan 3 nukleotida atau dikenal dengan istilah triplet. Jadi 3 nukleotida itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Beberapa data sintesis protein dihasilkan dari poliribonukleotida sintetik adalah sebagai berikut. Ini yang ada pada tabel ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya pernyataannya benar atau salah berdasarkan tabel yang ini. Nah, kita mulai dengan bagian A. Translasi pada percobaan di atas dimulai dari basa pada ujung 5 aksen poliribonukleotida sintetik ke arah 3. Jadi katanya itu arahnya dari 5 aksen menuju ke 3. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya dari tabel tersebut. Nah, apakah di sini ya ditanyakan dari 5 ke 3. Jadi di sini di tabel ditulis 5, kemudian UC. Ini saya hapus ya, saya rapikan. Jadi katanya ya dari tabel ya ini ya. Jadi dia arahnya menurut soal itu dari 5 ke 3. Kita akan lihat apakah memang arahnya dari 5 ke 3. Itu kalau UCU itu adalah leusin dan serin. Nah, jadi kalau misalnya 5 ke 3 ya, misalnya 5 ke 3. Jadi U, C, kemudian U, C, U, C, kemudian 3. Nah, di sini kan dia istilahnya triplet, jadi 3-3 ya. Kodon 3-3 seperti ini. Jadi kita akan lihat apakah UCU itu leusin seperti yang ada di sini dan CUC itu adalah serin. Nah, di sini dari hasil di kode genetik ternyata UCU itu bukan leusin, tapi UCU itu adalah ternyata UCU itu adalah serin, jadi bukan leusin. Sementara di sini di tabel adalah leusin kemudian serin. Jadi artinya apa? Artinya di sini arahnya itu bukan 5 ke 3, tapi sebaliknya dia arahnya dari 3. Jadi arahnya harusnya ya. Jadi harusnya itu dari arah 3 ke 5. Jadi kalau arah 3 ke 5 ya. Jadi kalau misalnya ini kita balik, jadi arahnya 3 ke 5 itu. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi harusnya begini. Jadi dari 3 ke 5. Jadi kalau dari 3 ke 5 artinya di sini 3 aksen CU, kemudian CU, CU. Jadi bisa dilihat CUC, UCU. CUC itu ternyata CUC itu adalah serin. Ya, jadi CUC itu adalah serin, kemudian CUC itu adalah leusin dan UCU itu adalah serin. Artinya arah yang betul itu adalah dari 5 ke arah 3. Jadi kalau misalnya kita pakai yang pertama yang ini, UCU itu adalah serin dan CUC itu adalah leusin. Artinya ini tidak sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, jadi yang betul itu adalah dari arah 3 ke 5. Jadi 3 aksen CU, 5 ke 5 aksen. Sehingga kode genetik yang terbentuk itu adalah CUC dan UCU. Nah, CUC ini adalah leusin, sedangkan UCU ini adalah serin. Nah, kalau misalnya masih belum yakin, adik-adik bisa lihat langsung ya di tabel kode genetik dengan kode CUC. Apakah betul CUC itu adalah leusin dan UCU itu serin. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini adalah leusin, CUC. Jadi CUC itu leusin, kemudian UCU ya, yang ini UCU, ini ada di serin. Jadi artinya
pernyataan pada bagian A ini salah. Harusnya arahnya itu dari 3 aksen ke 5 aksen, bukan dari 5 ke 3. Oke, bagian B ya. Asam amino serin dapat dikode oleh triplet CuC. Nah, sekarang kita lihat apakah serin itu dikode oleh CuC. Tadi kalau misalnya di sini arahnya dari 3 ke 5, maka otomatis yang terbentuk itu adalah CuC. Harusnya tadi kan CuC misalnya ya, CuC. Jadi di sini ada CuC dan ada UCU. Nah, di sini apakah CuC ini betul kodenya kode dari asam aminoserin? Nah, harusnya tadi di sini kalau di arahnya dia CuC itu adalah leusin. Nah, harusnya leusin, tapi kita lihat kembali ya kode tabel kode genetik. Nah, di sini CuC itu leusin. Jadi leusin bukan serin ya. Sedangkan serin itu kodenya ada UCU, ada UCC, ada UCA, UCG, AGU, dan ACG. Kalau berdasarkan tabel, maka serin itu adalah UCU. Untuk meyakinkan, bisa kembali dilihat di sini di tabel kode genetik. CuC itu adalah leusin, ya. Jadi CuC ini adalah leusin, ya. Bisa dilihat di sini CuC leusin. Sedangkan serin itu bisa dikode oleh UCU, UCC, UCA, UCG. Jadi tidak sesuai dengan soal, maka pernyataannya itu adalah salah. Oke, sekarang bagian C. Asam amino leusin dapat dikode oleh lebih dari 3 kodon yang berbeda. Nah, adik-adik juga mungkin sudah perhatikan tadi di tabel kode genetik ya. Asam amino leusin, kalau misalnya kita berdasarkan dari tabel ini, di sini sudah kelihatan. Tadi yang pertama di sini ada kode leusin ya, itu ada kode CuC. Ya, ada kode CuC. Kemudian di sini di bagian lain di sini masih ada leusin yang ini ya. Yang ini masih ada leusin. Nah, ini kodenya juga berbeda. Artinya di sini kodenya CUU. Kemudian CUU. Kemudian yang lain itu masih ada di sini lagi ada leusin dan di bagian ini ada leusin. Artinya apa? Asam amino leusin itu kodenya lebih dari 3. Bisa juga diperhatikan pada tabel kode genetik di sini. Ada 4 ya, jadi CUU, CUC, CUA, dan CUG itu untuk asam amino leusin. Jadi pernyataan bagian C ini betul. Nah, sekarang bagian D. Jika Anda mengulangi percobaan menggunakan poliribonukleotida CU, maka dapat dipastikan bahwa asam amino yang dihasilkan itu terdiri atas leusin dan serin. Jadi kalau misalnya dia CU, kita menggunakan ini CU, kemudian CU, maka dapat dipastikan leusin. Nah, ini adalah leusin, yang ini adalah serin. Maka pernyataannya ini betul ya. Jadi walaupun kita menggunakan poliribonukleotida CU yang lain, maka hasilnya tetap leusin dan serin. Jadi pernyataannya benar. Oke, semoga adik-adik paham ya dengan penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya atau di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.